bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah dipanggil, Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak jauh di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran hidup kami. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, saya memberi judul renungan saya ini dengan para murid perempuan yang heroik. Saya seorang laki-laki normal, dan Anda sekalian hanya boleh percaya, tidak perlu membuktikan. Sebab saya mengatakan ini secara jujur, dan yakinlah bahwa saya mengatakan kebenaran. Kali ini saya sebagai laki-laki ingin mempermalukan diri saya sendiri dan ingin mempermalukan kaum saya yang laki-laki sejati. Kita, kaum lelaki, ternyata dalam banyak hal, terutama dalam hal beriman, sering kalah dan kalah telak dengan kaum perempuan. Memang tidak semua perempuan juga menjadi murid yang baik. Namun menurut contoh kitab suci, kaum perempuan berani konsisten, berani teguh, berani setia, berani heroik, militan, melebihi kaum lelaki. Di malam perjamuan terakhir jelas disebutkan bahwa ada juga para wanita di situ. Apakah mereka juga dibasuh kakinya oleh Yesus? Tidak disebutkan. Setelah perjamuan itu,
Yesus dan muridnya keluar ke Getsemani. Apakah para wanita juga mengikuti Yesus bersama dengan para murid laki-laki? Saya lebih meyakini bahwa mereka juga dibasuh kakinya dan mereka juga ikut ke Getsemani. Sebab dalam seluruh karya Yesus, dia tidak pernah melakukan diskriminasi. Bukan hanya orang laki-laki yang pernah dihidupkan dari mati oleh Yesus, juga anak perempuan. Bukan hanya orang laki-laki yang disembuhkan dari sakit, juga orang-orang perempuan. Kendatipun yang dipilih menjadi rasul yang 12 orang itu semuanya laki-laki, namun ada banyak orang perempuan juga mengikuti Yesus kemana-mana. Dan maka di perjamuan terakhir itu juga ada perempuan, dan pastilah mereka juga ikut ke Getsemani. Siapa yang membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya? Bukan laki-laki, tuan rumah yang mengundang pesta, yang padahal punya kewajiban menurut adat Yahudi, tapi perempuan. Dan Yesus mengatakan, setiap Injil diwartakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan dikenang. Ekaristi adalah kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ekaristi, kenangan itu setiap kali dirayakan, perempuan ini akan dikenang. Yesus pasti membasuh kaki perempuan juga di perjamuan terakhir sebagai balas jasa atas apa yang dilakukan perempuan itu pada undangan pesta orang Farisi itu. Bahwa Petrus yang ditegur tertidur dan bahwa dia yang mencabut pedang, harus kita akui bahwa para lelaki ini punya kelemahan tidak setia pada ajaran Yesus. Disuruh berdoa, Petrus dan kawan-kawannya malah tertidur. Disuruh mengasihi musuh, kok malah mencabut pedang. Herannya, setelah demikian mereka semua kabur, lari terbirit-birit. Itu semua juga yang terjadi di masa kini. Doa kelompok, doa lingkungan, ekaristi mingguan di gereja yang masih bisa buka pada hari-hari yang lalu. Berapa laki-laki yang hadir? Prosentasenya pastilah jauh lebih kecil daripada perempuan. Berapa laki-laki yang sekarang banting tulang mati-matian membagikan sembako, membagikan bantuan untuk orang-orang kecil dalam masa pandemi COVID-19 ini? Lebih banyak para perempuan. Berapa laki-laki yang mengaku kepala keluarga, mengaku Katolik, bahkan membawa istrinya yang dulu tidak Katolik, tetapi kemudian tidak ikut ke gereja bersama dengan istrinya yang jauh lebih rajin. Berapa laki-laki yang mengaku kepala keluarga, mengaku Katolik, tapi tidak teguran dengan kawannya, bersaing, tidak sehat dalam bisnis. Berapa laki-laki yang mengaku Katolik yang teratur tiap minggu ke gereja, tetapi setiap ada pertandingan bola,
atau olahraga lain, bahkan pilpres, pilkada, mereka jadikan ajang berjudi. Perempuan memang ada juga, tetapi perempuan permusuhannya antar mereka kurang daripada lelaki yang lebih sering tragis sampai mencabut pedang. Kecuali Yohanes yang muncul di bawah salib, mereka tidak ada yang muncul lagi sampai Yesus bangkit. Dan siapa yang mengumpulkan mereka untuk berdoa ketika Yesus hilang dari kubur? Maria, ibu Yesus, seorang perempuan. Dalam pengadilan Yesus, Petrus bahkan mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Memangnya para wanita muncul dalam pengadilan itu? Di jalan salib, Yesus tidak menghibur murid laki-laki karena tidak ada yang nampak. Dia menghibur murid-murid perempuan. Bukan murid laki-laki yang mengusap wajah Yesus, tetapi Veronika. Yesus juga berjumpa dengan Maria, ibunya, yang tetap tabah menyaksikan putranya menderita. Laki-laki yang menolong memanggul salib Yesus adalah orang asing, bukan murid Yesus. Dia sesungguhnya penonton penyaliban yang dipaksa oleh serdadu Romawi untuk menolong Yesus yang sudah tidak berdaya. Kemana para murid laki-laki Yesus? Mereka semua sembunyi, ketakutan. Maka sangat pantas Yesus menampakkan yang pertama kali kebangkitannya pada perempuan. Para murid perempuan ternyata lebih berani, lebih heroik, lebih setia. Seorang perempuanlah yang disuruh oleh Yesus untuk mengabarkan kepada murid laki-laki yang masih sembunyi bahwa dia telah bangkit. "Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka, dan mereka kutunggu di Galilea." Saudara-saudariku yang terkasih, saya bukan merendahkan Anda para lelaki, karena saya juga lelaki. Tetapi saya ingin menekankan peran hebat kaum perempuan, peran ibu, yang kebangunan rohani umat Allah Keuskupan Tanjung Karang ini saya gantungkan kepada mereka. Ibu-ibu, para wanita, janganlah pernah putus asa untuk mengajari dan membawa keluargamu menjadi keluarga Anda. Suami dan anak-anak Anda menjadi orang beriman, setia pada Allah, hidup jujur dan baik, penuh persaudaraan sosial dengan sesama para tetangga, terutama pada mereka yang menderita, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Sesibuk apapun suami Anda dan anak-anak Anda, ingatkanlah dan ajaklah terus-menerus untuk memuliakan Tuhan. Ajaklah mereka berdoa dengan teratur di dalam keluarga Anda. Kesempatan sekarang
adalah kesempatan untuk berkumpul, untuk di dalam rumah, untuk bersama, saling meneguhkan, saling menginspirasi, saling melindungi. Kalau mereka tidak bisa memimpin, Andalah yang harus memimpin doa dalam keluarga Anda. Kalau perlu, permalukanlah mereka dengan kesetiaanmu, dengan kegigihanmu, dengan daya tabah dan daya juangmu. Ajarlah terus-menerus mereka untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Dan ingatlah agar mereka tidak hanya hidup berorientasi pada kehidupan duniawi. Anda harus bisa. Karena Injil sudah mengajarkan bahwa para perempuan ternyata lebih heroik dan lebih bisa setia daripada laki-laki. Kalau Anda masih ragu-ragu di tahun kitab suci ini, ingatlah dan bacalah. Dalam Perjanjian Lama ada Ribka, perempuan cantik yang senang menolong orang yang berkesusahan. Kejadian 25 dan 26. Rahel juga perempuan cantik, idaman Yakub, yang karena kualitas kepribadiannya Yakub rela bekerja pada mertuanya selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel itu. Ada Yudit, janda cantik, kaya raya, pahlawan perang, yang sendirian menyongsong musuh dan memenggal kepala pasukan musuh. Ada Naomi, perantau lemah lembut hatinya, yang kembali dengan menantunya yang setia karena telah kehilangan suami dan kedua anaknya. Ruth, perempuan asing, menantu Naomi, rendah hati, yang memilih ikut mertuanya agar bisa mengurus mertuanya tanpa memperdulikan masa depannya sendiri. Ada Esther, budak belian, yang berhasil menjadi ratu sebab menyelamatkan Israel dari pembunuhan massal. Itu terjadi karena kesuciannya. Ada juga kita kenal dengan baik Susana, wanita cantik, saleh, dan jujur, yang rela mati demi kehormatannya, yang syukurlah dibela oleh laki-laki Daniel karena ingin dipermalukan dan dibunuh oleh laki-laki yang bukan hanya seorang diri. Ada Tamar, perempuan dari lembah hitam, yang bijaksana, walaupun harus melakukan dosa, tapi dilakukan dengan kesadaran untuk keselamatan Israel. Wanita istri Makabe yang rela kehilangan 7 anaknya karena kesetiaan pada Allah. Tetapi juga jangan lupa ada para perempuan dalam Perjanjian Baru. Maria, ibu Yesus, pastilah pantas disebut yang pertama. Perempuan yang sejak mengucapkan via voluntas tua, setia sampai di bawah salib. Ada Maria dari Magdala yang mengurapi Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Ada Veronika yang mengusap wajah Yesus. Ada juga Maria istri Kleopas. Ada Lydia, pedagang kain ungu, rekan kerja Paulus. Ada Priscilla, istri Aquila,
yang menampung Paulus di rumahnya dan bekerja melayaninya. Dan tentu jangan lupa ada banyak santo dan santa dalam daftar doa syukur agung pertama. Ada banyak santa dalam kehidupan di sekitar kita yang bahkan masih hidup bersama dengan kita. Mungkin nenek, ibu, atau tetangga-tetangga kita. Mungkin dokter atau perawat yang menyembuhkan para korban COVID-19 yang ketika pulang ke rumah bahkan diusir. Dan siapa yang mengusir? Kebanyakan para lelaki. Para perempuan, kaum ibu, jangan berhenti menjadi teladan. Bawalah keluargamu menjadi orang yang beriman dan yang beradab. Kuncinya ada di dalam sikap hidupmu. Ketika para ibu matre, hedonis, kaum lelaki sama seperti Adam, hanya akan menuruti kalian, tak akan berdaya kecuali ikut berdosa. Anda pasti tidak mau kalau keluargamu akan disebut keluarga yang berdosa atau bahkan keluarga yang durhaka. Terakhir, saya ingin mengatakan, bapak-bapak, kaum lelaki, kasihilah istrimu. Jangan duakan dan jangan abaikan, apalagi Anda melakukan KDRT terhadapnya. HP Anda jangan dikunci. Kalau HP Anda dikunci, tandanya Anda tidak ingin berbagi sedalam-dalamnya dengan istri Anda, dan barangkali Anda punya will di luar sana. HP Anda harus boleh dibuka oleh istri Anda. Begitu sebaliknya juga HP para istri harus boleh dibuka oleh suami Anda. Seorang ibu adalah ibu bagi kehidupan. Tanpa ibu, anak-anak akan tersesat hidupnya. Anak-anak, hormatilah dan jagalah ibumu. Itu pesan mendalam dari Yesus dari atas salib. Kepada Maria dia mengatakan, itulah anakmu. Dan kepada Yohanes dia mengatakan, itulah ibumu. Tanpa ibu, anak-anak tidak akan menjadi manusia yang manusiawi. Marilah kita beriman, belajar dari ibu kita, belajar dari wanita saleh dalam kitab suci, belajar dari para wanita heroik dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.